enggal undangan sonten punika kita badhe ngaturaken tigang perkawis ingkang nyebabaken ati seorang muslim punika mati. 3 penyebab hati seorang muslim itu mati. Nggih, dipun serat punika ingkang ngastos seratan. Kita analogikaken, kita kiaskan, kita misalkan seperti halnya lampu niki jemaah. Lampu ini ketika kabelnya terputus, artinya apa? Mati. Kalau mati itu tentunya aliran listrik tidak akan sampai kepada lampu karena kabelnya apa? Terputus. Saged dipun pahami jemaah? Sama halnya ketika hati seorang muslim itu juga mati, maka doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala tidak akan sampai. Paham? Ustaz, doa saya kok tidak dikabul-kabulkan ya? Ya karena hatinya mati. Habis sholat subuh saya berdoa Ustaz, habis sholat duhur, isya, maghrib saya doa Ustaz, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak dikabulkan Ustaz. Ya karena apa? Hatinya mati, maka tidak connect dengan Allah, tidak bisa terhubung dengan Allah. Ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pramila wonten ing kalodhangan sonten punika kita badhe bahas penyebab hati mati. Sehingga ketika penyakit ini menimpa kepada kita, wa na'udzubillah, semoga saja tidak, kita sudah tahu obatnya. Ya? Nah, hati yang mati, ummati fillah wa afati fillah wa banati fillah rahimani wa rahimakumullah, yakni hati yang kosong dari hakikat kehidupan. Tidak ada kehidupan lagi jemaah, karena sudah mati. Ya? Dan hati itu selalu menuruti keinginan hawa nafsunya, hawa nafsunya yang cenderung condong kepada kesesatan. Nah, ya, kesenangan dirinya, al-hawa. Jadi dia tidak peduli dengan apapun, yang tentunya terpenting bagi dia adalah keinginan syahwat, dan itu terpenuhi. Keinginan hawa nafsunya itu terpenuhi. Naam. Ya. Dan dia menghambakan dirinya kepada selain Allah. Artinya dia menyembah selain Allah Jalla wa'ala. Ya, entah itu menyembah kuburan, kuburiyun, entah itu menyembah lautan, entah itu menyembah orang yang dianggap dia itu sakti, menyembah benda-benda keramat, wa na'udzubillah. Ya, dia menggambarkan selain Allah Jalla wa'ala. Dan dalam cintanya pun begitu, dia mencintai bukan karena Allah. Dan dia takut pun juga bukan karena Allah Jalla wa'ala. Dan dia berharap, meminta, suka dan bencinya
itu bukan karena Allah Jalla wa'ala. Nah, ini adalah sebuah musibah jemaah. Ya, sebuah musibah. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, bisa dibuka Quran surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Ingkang ngasta Al-Qur'an dipun bika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqis syaitanu fi ummatihi fayasahullahu ma yulqis syaitan summa yuhtimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Sampun pinangge surah Al-Hajj 52 sampai 54. Ingkang sampun pinanggih dipun waosaken terjemahannya. Monggo. Enten Niko pojok enggak? Tafadhol silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Naam. Liyaja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun fal qasiyati qulubuhum wa inna dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Ayat 53. Monggo dipun lajengaken. Dan Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagian cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati berkhianat, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam kemusuhan yang jauh. Naam, fi qulubihim, dalam hati mereka maradun, ada penyakitnya, sehingga menjadikan dia hatinya apa? Mati. Kalau dalam ilmu kedokteran di dunia apa namanya? Sakit liver ya. Nah, ya, yang kronis. Nah, barakallahu fikum. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi fatuhibbalahu qulubuhum wa innallaha la yahdil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Terjem. Silakan diterjemahkan. Nggih, ayat yang 54-nya. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Naam. Ya. Inilah dasarnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hati mereka fi qulubihim itu ada marad, ada penyakitnya.
Dalam surat yang lain Allah pun juga jelaskan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Monggo gantian. Gus Salim sampun pinanggih dari niku. Surah Al-Baqarah ayat 74. Monggo dipun terjemahkan. Oke. Iya. Nah, summa qasat qulubukum, kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras. Mim ba'di dzalika fahiya kal hijar au ashaddu qaswah. Ya, keras seperti apa? Seperti hijar, seperti batu. Ya. Jadi hati manusia itu yang sekerat daging itu, yang menjadikan manusia itu baik dan jelek itu, ala wahyaqal idza fasadal fasada jasadu kulluhu wa idal, apabila sekerat daging itu baik maka baik seluruh amalnya. Apabila sekerat daging itu jelek maka jelek seluruh amalnya. Ya, apa dia? Ala wahyaqal, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah hati. Yang mana hati itu bisa keras melebihi kerasnya batu jemaah. Barakallahu fikum. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras. Batu saja sudah keras, ini lebih keras daripada batu, nah. Lebih keras daripada itu. Inilah hati manusia. Naam, barakallahu fikum. Dalam surat yang lain jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah jelaskan surah As-Saff ayat yang kelima. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sampun winangge monggo pojokan nika ngasta Al-Qur'an mboten nika? Mboten ngasta. Surah As-Saff ayat kelima. Nggih, ingkang sampun pinanggih dipun waosaken. Nggih, silakan pojokan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Naam, jazakillah khairan katsir. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi yahdi, petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, ini dasarnya jemaah. Barakallahu fikum. Lalu apa penyebab hati yang mati? Ini yang pertama.
Penyebab yang pertama hati seseorang muslim itu mati, yakni ankum araftumullah falam ta'udu haqqahu. Al-awwal, ya, ankum araftumullah, bahwasanya kalian mengetahui Allah, ya, Allah itu ada, Allah itu esa, Allah. Buktinya apa? Alam semesta ini. Naam, bukti bahwa Allah itu ada. Kita mengetahui Allah. Namun jangan kemudian ditangkap letterlek. Mana ndak kelihatan Allah. Nah, buktinya ada jemaah. Alam semesta ini, lautan, bumi. Nah, ini bukti bahwa Allah ada. Ya, ankum araftumullah, bahwasanya kalian mengetahui Allah itu ada. Falam, akan tetapi, naam, ta'udu haqqahu, ya, akan tetapi tidak menunaikan haknya. Ada hak, ada kewajiban. Haknya Allah apa? Jawabannya ada di Quran surah Az-Zariyat dipun bika. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hak Allah. Nah, kita kenal Allah, nah, bahwa Allah itu ada. Namun haknya Allah tidak kita tunaikan. Nah, apa haknya Allah? Allah jelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Nah, sampun pinanggih. Kang sampun pinanggih nggo dipun waos terjemahanipun. Nggih, surah Az-Zariyat. Sampun pinanggih menika? Monggo dipun waosaken. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, wa ma khalaqtul jinna, dan aku Allah Jalla wa ala tidak menciptakan, khalaqa, menciptakan jin dan insana, manusia, illa, melainkan supaya mereka liya'budun, menyembah Allah. Ini haknya Allah untuk disembah. Jangan menyembah yang lain, jemaah. Ketika menyembah yang lain, maka hati itu mati. Ya, yang menyembah Allah, yang menyembah yang lain sama. Nah, ya kena budu. Ya, engkau menyembah kepada Allah, engkau juga menyembah yang lain. Nah, sama saja. Maka hatinya akan mati. Murni tauhidnya, akidahnya yang kuat. Jin dan manusia saja semuanya diperintahkan untuk menyembah Allah. Nah, hak Allah untuk diibadahi. Ketika hal ini tidak ditunaikan, maka hati seseorang itu akan mati, jemaah. Ketika hati mati, wa na'udzubillah, doa apapun kita panjatkan kepada Allah Jalla wa ala tidak akan terkabulkan, karena tidak ada sinyal. Nah, tidak nyambung, hatinya sudah mati. Nah, barakallahu fikum. Ummati fillah wa fati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Allah Ta'ala menciptakan kita bukan hanya untuk makan, naam, ya, bukan hanya untuk minum dan keperluan hidup duniawi. Nah, ini sebagai sambilan penguat untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, perantara saja. Nah, pada hakikatnya ya kita harus menyembah Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Quran surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Tiba-tiba padasi Quran surah Al-Qiyamah. Kang sampun pinanggih sagedipun waos. Niki Bu Woro kok absen? Biasanya aktif. Kasihan. Mangga dipun wasaken Lu Salim. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Naam. Ayasabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Setelah diciptakan Allah dia biarkan sakarepmu, bebas we. Enggak lah, enggak demikian jemaah. Namun bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban. Jawabannya tidak demikian. Apa yang diperbuat oleh manusia kelak ada balasannya. Yaumul Ba'ts, hari pembalasan. Baik itu amalannya sebiji zarah, amalan solahnya sebiji zarah kecil pun dia akan mendapatkan balasan pahala. Sebaliknya dia beramal yang yang keji, yang kotor, yang jahat, sebiji zarah pun yang berada di atas batu yang hitam dalam gelap gulita, tidak mungkin manusia melihatnya, tapi Allah Maha Al-Bashir, Allah Maha melihat. Akan dibalas. Barakallahu fikum. Jawabannya Allah dalam Quran surah yang lain, surah Al-Mu'minun. Afa hasibtum annama khalaqakum. Ayat 115. Sampun pinanggih 115. Mangga dipun wasaken. Nggih, nggih, enggak. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami Allah menciptakan kamu secara main-main, percuma, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah. Kita meninggal pasti akan dihidupkan kembali. Walaupun sudah hancur lebur menjadi debu. Jangan seperti pikirannya orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi dengan
Wahai Muhammad, apakah tulang belulang ini yang sudah hancur lebur kelak akan bisa dikembalikan lagi? Ya. Maka jawabnya Allah mudah. Nah, maka ketika seseorang hamba lupa, terlena, terpedaya dengan dunia ini, nah, akan terlupakan dengan akhirat. Yang tujuan hidup kita adalah menggapai akhirat. Nah, terlupakan dengan dunia, ya, dengan disebabkannya hatinya keras, hatinya mati, jauh dengan Allah Jalla wa'ala. Naam, barakallahu fikum. Ini yang pertama, penyebab hati, yakni kita kenal Allah namun tidak menunaikan haknya. Yang kedua, yang menjadikan hati kita mati, yakni za'antum ankum tuhibbuna Rasulullah, bahwasanya kalian mencintai Rasulullah, tsumma taraktum sunnatahu, kemudian justru meninggalkan sunnahnya. Nah, kita mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, namun sunnah-sunnah beliau ditinggalkan. Yang demikian menjadikan hati seseorang hamba ini mati. Apa sunnah beliau? Banyak jamaah, ya, banyak sunnah beliau. Dari ketika beliau makan, bagaimana sunnahnya, minum bagaimana, nah, tidak dicontoh, nah, tidak ditauladani. Nah, barakallahu fikum. Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah atau Allah, telah mentaati Allah. Jangan dipisah-pisahkan jemaah. Nah, Allah pun juga jelaskan dalam surat yang lain. Bisa dibuka surah Ali Imran ayat 31-32. Ya, ayat 31 sampai 32. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, sampun pinang nggih surah Ali Imran. Sanes Al Imran deh. Ali. Ya, bukan Al Imran. Tapi apa? Ali Imran. Dua kata. Ali sendiri, Imran sendiri. Bukan Al Imran. Sampun pinang nggih? Enggak dipun wasaken. Ku Kiwan, Hajah Kiwan, enggak.
Nah, wa qala ta'ala qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ku di sini domirnya kepada Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kalian, dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau bukti hamba itu cinta kepada Rasul. Nah, maka harus mengikuti Nabi, baik cara berpakaiannya, baik makannya, baik minumnya, caranya mengikuti Nabi, sunnah Nabi. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini penyebab, dua penyebab hati seorang hamba itu mati. Yang ketiga, terakhir, penyebab hati seorang hamba itu mati, qiraatul Quran, kalian membaca Al-Quran. Kita nembe kita waos. Qiraatul Quran walam ta'malu bih, ya, tapi tidak mengamalkannya. Qiraatul Quran walam ta'malu bih, ya, kalian membaca Al-Quran pagi, sore, ba'da subuh dibaca, na'am, walam ta'malu bih, namun kalian tidak mengamalkannya. Nah, katanya Al-Quran itu pedoman, namun kehidupannya justru menyimpang dari Al-Quran. Nah, inilah yang menyebabkan hati hamba itu mati. Allah Jalla wa'ala firmankan dalam Quran surah Al-Ma'idah, yang barusan saja kita baca tadi, dibuka lagi surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai 16. Enggak, ingkang sampun ingkang badhe maos tesih semer mboten niki, seratan niki. Hah? Yang ibu-ibu muda itu yang masih permono. Sesungguhnya datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan dengan kitab. Itulah Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Naam, jazakillah. Qad ja'akum, sungguh ja'akum telah datang kepada kalian, kepada kamu, minallahi nurun, ya, cahaya dari Allah, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itulah Allah mengeluarkan, ya,
orang-orang itu dari gelap gulita, yakni kesesatan, kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Jalla wa'ala, menuju ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, inilah Al-Quran yang pagi, sore, siang, malam kita baca. Naam, haruslah kita jadikan petunjuk. Ketika Al-Quran mengatakan ini haram, maka haram. Ketika tuak itu haram, katakan haram. Jangan kemudian dilegalitaskan, muncul sertifikatnya halal. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr wal maisir dan berjudi haram. Al-Quran mengatakan demikian. Nah, namun justru apa? Dibelokkan. Ibu-ibu sumrep ponate nyicipi tuak dereng. Napa ta tuak niku? Hah? Tuak niku napa? Minuman keras napa minuman empuk? Mabuk ke mboten? Naam. Mengapa jadi muncul sertifikatnya halal? Pada ayatnya jelas innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, berjudi, perbuatan keji, ya, perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Jangan kemudian dihalalkan. Ya. Walaupun ulama menghalalkan, dia paham Al-Qur'an tapi justru tidak menjadikan pedoman Al-Qur'an. Maka hatinya apa? Mati. Nah, barang jelas haram kok jadi muncul sertifikat halal. Nah, kita nek sak gelas niku diganti tuak bareng mboten niku. Nah, lido teler kabeh jamaah kita. Barakallahu fikum. Allah Jalla wa ala firmankan dalam Quran surah yang lain Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 30. Coba dipun bika, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'an mahjura. Pun pinang nggih? Enggak dipun wasakan. Iya, Al-Quran diabaikan, mahjur, dikesampingkan. Nah, apa kata Al-Quran, apa kata Allah, tidak digubris. Nah, sehingga ketika demikian hatinya akan mati jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian jamaah. Selesai hatam. Beruntung bagi yang mencatat dapat ilmu, adapun yang mendengarkan nanti sampai rumah hilang. Ya tak? Maka besok bawa catatan jamaah. Saya itu punya jamaah ibu-ibu umahat di Kalibangkol Progo itu, kajian setiap Sabtu jam 2 sampai jam 3 itu bawa buku semua. Catat semua jamaah. Jadi kayak sekolah. Kajian rutin ibu-ibu, kitabnya yang kita bahas kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Bawa catatan. Apa yang disampaikan, diucapkan ustaznya dicatat. Barakallah. Sehingga tidak hilang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.